Shalom dan selamat malam teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali mempresentasikan tugas KKTKJ, yaitu presentasi mengenai routing. Jika kemarin saya telah mempresentasikan mengenai VLAN, di sini saya akan kembali, yaitu mempresentasikan mengenai routing. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya David Cunyon Saputra. Saya dari kelas 11 TKJ 2. Ada di sini nama dan kelas. Oke, baiklah, kita akan masuk dalam presentasinya. Di pembahasan kali ini, saya akan membahas beberapa elemen-elemen. Ada pengertian routing, jenis routing, kelebihan dan kekurangan routing, langkah-langkah, cara konfigurasi routing. Sini saya akan mengajarkan cara presentasi routing dengan benar, yaitu routing statik. Ada protokolnya, ada RIP, OSPF, dan BGP. Lalu tabel routing dan identifikasi jalur terbaik routing untuk data. Jadi kita akan mengidentifikasinya. Misal routing statik cocok di bagian mana untuk datanya. Lalu ada dinamik, kita akan membahasnya. Oke, kita masuk ke pengertian. Pengertian routing. Routing adalah proses memindahkan paket data dari host pengirim ke host tujuan yang tidak berada dalam satu jaringan yang sama. Tugas ini dilakukan oleh perangkat yang disebut dengan router, yang berperan sebagai penghubung antara segmen jaringan. Router memilih jalur terbaik untuk membawa data melalui berbagai jaringan, sehingga memastikan paket data dapat mencapai tujuan dengan efisien dan cepat. Router bertanggung jawab mengarahkan data melewati jaringan yang kompleks dan memastikan pengiriman sesuai dengan alamat IP tujuan. Proses ini sangat penting dalam komunikasi antara jaringan yang luas dan berbeda. Jadi, routing itu berperan sebagai penghubung antara dua jaringan yang berbeda. Kemarin VLAN juga kan kita membahas. Dia juga membahas tentang ada jaringan sama dan berbeda atau terpisah. Routing juga sama. Dia menghubungkan kedua jaringan agar saling berkomunikasi. Oke. Lalu di sini kan ada tertulis nih, yang berperan sebagai penghubung antara segmen jaringan. Router memilih jalur terbaik untuk membawa data melalui berbagai jaringan. Dia akan memilih jalur terbaik, apakah dia menggunakan jalur routing statik atau dinamik, atau bisa juga default routing. Nanti kita akan membahasnya. Lalu di sini kan sehingga memastikan paket data dapat mencapai tujuan dengan efisien. Oke, kita akan masuk ke slide selanjutnya. Sini ada jenis-jenis routing. Jenis routing sebenarnya ada dua. Ada routing statik dan routing dinamik. Tapi routing juga memiliki satu lagi, yaitu default routing. Default routing biasanya digunakan dalam jaringan kecil, jadi tidak kompleks. Misalkan ISP itu tidak tuh. Kalau ISP juga menggunakan default routing, cuman biasanya dari modem ke router saja. Kalau ke klien tidak sudah. Oke, kita akan lihat jenisnya. Sini yang pertama ada routing statik. Maaf. Ada routing dinamik. Dynamic routing atau router dinamis adalah sebuah rute yang memiliki dan membuat tabel secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubung antara router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi yang dapat mengubah isi forwarding tabel tergantung keadaan jaringan. Dengan cara ini, router-router mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Dengan kata lain, routing dinamik adalah proses
pengisian data routing di tabel routing secara otomatis. Dynamic router mempelajari sendiri rute yang terbaik yang akan ditempuh untuk meneruskan paket dari sebuah network ke network lainnya. Administrator tidak menentukan rute-rute yang harus ditempuh oleh paket-paket tersebut. Administrator hanya menentukan bagaimana cara router mempelajari paket dan kemudian router mempelajarinya sendiri. Rute pada routing dinamik, routing berubah sesuai dengan pelajaran yang didapatkan oleh router. Lalu di sini ada protokol. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan memperkenalkan saja ada 5 protokol. Sebenarnya masih ada lagi. Kalau nggak salah itu ada protokol routing dinamik yang saya tidak sebut di sini. Ada yes atau is itu tidak saya sebut. Itu biasanya link. Ada RIP atau Routing Information Protocol, IGRP, Internal Gateway Routing Protocol, OSPF, Open Shortest Path First, EGRP, ini tidak kelihatan, ini bisa baca karena tidak kelihatan. Lalu BGP, Border Gateway Protocol. Nah, dynamic routing ini tadi kan kita sudah baca. Di sini disebutkan gimana ini? Dengan kata lain, routing dinamik adalah proses pengisian data routing dengan tabel routing secara otomatis. Berarti si router dinamis atau routing dinamik dia akan mempelajarinya sendiri secara otomatis. Misal nih, saya memiliki sebuah mobil. Mobil saya ini mobil Tesla yang terkenal dengan kecanggihannya, autopilot. Saya dari misalnya rumah saya di Jalan Jelarai, lalu saya ingin ke SMK. Saya ingin ke SMK 2. Nah, saya kan ingin ke SMK 2 nih. Misal saya menggunakan routing dinamik untuk mobil saya, misal contoh. Maka mobil saya akan mempelajari jalur sendiri. Saya akan tinggal menunjukkan petanya, berarti saya memasukkan input Google Map ke mobil tersebut. Dan mobilnya mempelajari sendiri apakah ada macet atau tidak, jalur mana yang bagus, protokolnya apa yang digunakan. Misal nih, saya nggak tahu nih nanti mobil saya yang Tesla ini mau lewat di mana, antara 3 Tawai, kan bisa ke SMK 3 Tawai. Lalu apakah dia akan melewati di jalan dekat lampu merah sana, Padat Karya, saya tidak tahu. Misal saya ingin melewati di jalan 3 Tawai nih, set kan otomatis jalan set, oke. Situlah pas masuk ke 3 Tawai, karena otomatis nih si mobil saya tersebut masuk ke 3 Tawai, oh ternyata macet di depan, dia sudah terdeteksi nih macet, maka dia akan berputar ke jalan Padat Karya. Di jalan Padat Karya tersebut ternyata bagus, dan di situ sampai di SMK dengan tepat waktu. Itu adalah kelebihan dari routing dinamik juga. Dia mempelajarinya sendiri yang terbaik jalurnya untuk data. Maka dia akan memilih nih jalur terbaik, apakah ada kendala saat perjalanan atau tidaknya. Seperti itu dia kelebihannya. Dia bisa mendeteksi sendiri nanti kesalahan tersebut. Jadi misal ada kesalahan di jalan 3 Tawai ini, misal macet, saya nggak tahu kan jauh, saya nggak tahu macet tidaknya karena masih jauh, karena masih Jelarai. Ternyata di radar mobil tersebut terdeteksi macet. Ya udah, dia akan memilih jalan yaitu jalan Padat Karya dan ya tepat waktu. Itu sama dengan routing. Dia akan memilih jalur terbaik untuk meneruskan data dari paket tujuan ke paket penerima menggunakan broadcast. Broadcast itu biasa disebut dengan paket. Jadi paham ya? Ini routing dinamik ini dia memilih jalan otomatis. Misal nih, saya punya 2 OS Windows dan Linux, atau kali Linux lah. Kita ibaratkan di OS Windows itu adalah routing dinamik karena pengupdateannya otomatis, biasanya otomatis, kita tidak perlu update. Misal tiba-tiba update nih, saya ingin shutdown nih laptop, tiba-tiba dia paksa update, seperti itu otomatis.
Beda dengan Linux atau kali Linux. Kalau kita ingin mengupdate-nya, kita harus mengetikkan di terminal, yaitu apt update dan upgrade. Jadi otomatis. Kita akan membahasnya di routing static. Oke, kita skip lainnya yang routing dinamik karena sudah paham kan cara kerjanya. Forwarding tables secara otomatis. Jadi tidak perlu namanya administrator untuk menunggunya. Misal ada data A ke data B, lalu ke data C. Administrator tidak perlu nih mau kasih pilih lewat mana, tidak perlu. Biarkan si routing sendiri yang mengarahkannya. Kita hanya perlu mengarahkan. Kau nanti gunakan RIP, kau gunakan OSPF. Kita hanya menaruhnya dan tidak akan memilih sendiri. Seperti itulah. Oke. Routing static. Routing static atau router statis adalah metode pengaturan jalur data dalam jaringan komputer, di mana secara manual mengonfigurasi dan menetapkan jalur yang ada di tempat oleh paket data menuju tujuan tertentu. Dalam routing statis, administrator jaringan bertanggung jawab untuk menentukan dan mengonfigurasi jalur di tabel router setiap router dalam jaringan. Tidak ada pembaruan otomatis atau pertukaran informasi antara router-router mengenai perubahan jaringan atau topologi. Routing statis menawarkan keuntungan di lingkungan yang lebih luas, lebih sederhana dan terkontrol, di mana topologi jaringan jarang berubah dengan tidak adanya protokol yang saling bertukar informasi. Routing statis lebih stabil dan mengurangi beban jaringan dari pembaruannya terus-menerus. Namun, jika ada perubahan dalam topologi atau kegagalan link, administrator perlu melakukan pembaruan manual pada setiap router yang membuatnya kurang fleksibel dibanding dengan routing dinamis. Nah, jika tadi routing dinamik itu otomatis, beda dengan statik, itu manual. Kita akan kembali lagi ke ibarat nih ya. Tadi mobil, tadi kan Tesla nih, kita akan menggunakan mobil Lamborghini. Tidak ada fitur atau pilotnya kan. Misal sama tadi, saya dari Jelara ingin ke SMK 2. Jika tadi saya menggunakan mobil Tesla dengan contoh dia menggunakan routing statik, dia akan cari jalur sendiri, jalur terbaik. Apakah di jalur A macet, diketahui macet, jalur B macet, atau di padat karya. Saya ini otomatis, saya tidak tahu nih di dalam diketahui macet. Ya udah saya lewat situ saja karena tidak tahu itu macet atau tidak karena manual. Ternyata macet, seperti itulah. Berarti saya harus berputar nih lewat jalan di padat karya. Ternyata ya tidak macet, tapi kan lama karena dia tidak tahu lewat mana. Kan manual. Dan ini juga sama dengan yang tadi saya bilang OS Linux. Jadi update-nya manual. Kalau Linux kan manual update-nya, beda dengan Windows. Kelebihannya itu kan Windows kan bukan open source. Jadi pas dia mengalami error pada sistemnya, kita harus menunggu si milik Windows atau yang admin dari Windows tersebut yang membuatnya atau yang mengaturnya update baru bisa normal. Beda dengan Linux open source atau update manual. Kita bisa perbaiki, misalnya error di bagian sini, kita perbaiki sendiri, kan bisa. Dan routing static ini harus ada administrator yang mengontrol atau bertanggung jawab untuk menentukan dan mengkonfigurasi jalur di tabel routing setiap router dalam jaringan. Jadi dan tidak otomatis nih, harus ada administrator yang menjaganya gitu agar tetap berjalan. Saat update pun ya update manual. Kelebihannya ya misalnya saat update-nya nih, misal update-nya nanti ada bug nih, masih beta. Ya, kelebihannya kan belum diupdate nih, bukan otomatis. Ya, kita akan tunggu sampai dia versionnya lengkap. Wah, itu routing static atau manual. Routing static tidak memiliki protokol karena administrator yang menentukan sendiri menggunakan protokol apa. Jadi tidak memiliki protokol yang disediakan atau otomatis. Lanjut. Default routing.
Default routing adalah metode di mana sebuah router dikonfigurasi untuk mengirimkan sebuah paket yang tidak memiliki rute spesifik ke jaringan lain yang telah ditetapkan sebagai default gateway. Dengan metode ini, router tidak perlu menyimpan semua informasi rute untuk berbagai jaringan. Paket-paket yang tidak dikenali akan diteruskan ke router default yang kemudian bertugas menemukan langkah-langkah berikutnya berdasarkan tabelnya. Saya tidak baca ini, saya jelaskan saja. Jika tadi routing dinamik itu kan saya bilang tadi itu cocok untuk ISP yang biasa menyeluruhkan ke RT RW net. Biasa menggunakan routing dinamik. Biasa dia menggunakan protokol OSPF dan BGP. Setahu saya itu. Karena dia terkontrol, cuma lebih luas. Kalau misalnya statik, biasa digunakan di untuk sekolah, kantor, yang memisahkan jaringan-jaringan. Misal kayak TKJ, RPL, DKV kan jaringan kan terpisah tuh. Antara ruang guru, masjid, TU kan terpisah. Ada yang menggunakan modem terpisah, ada yang menggunakan router terpisah. Itu biasanya menggunakan routing statik. Kita bisa mengontrolnya. Contoh nih Pak Rojali yang mengontrol jaringan TKJ hotspot. Berarti dia menggunakan jaringan statik karena tidak terlalu luas. Dia hanya mengontrol jaringan situ-situ saja. Misal data yang keluar masuk, membuka browser atau apa, apakah menggunakan VPN atau tidak, kan ada administratornya yang mengontrol. Contohnya ya Pak Rojali manual, ada administrator yang mengontrol. Beda dengan ISP, ya memang ada administrator yang mengontrol, cuman lebih ditinggalkan saja. Kayak dia berjalan dengan servernya secara otomatis. Gak mungkin kan administrator urus semua itu. Beda dengan kayak sekolah gitu. Seperti Pak Rojali, dia mengatur mau orang ini jalannya berapa Mbps nih. Seperti itu. Agar tidak saling bertabrakan komunikasinya. Misal kayak di ruang lab, di FO. Tapi di FO kan modemnya lain lagi sih. Default routing ini dia beda dengan routing statik dan dinamik. Dia ini kayak sederhana. Misal dari sekolah bisa, misal dari modem langsung ke access point, repeater, pokoknya jaringannya yang itu aja. Misal tidak ada mikrotiknya, tidak ada lalu lintas yang padat. Misal saya nih pasang wifi di rumah, itu dia menggunakan default routing karena tidak adanya protokol yang besar. Jadi tidak ada protokol apapun dia pakai. Namun kadang default routing juga menggunakan beberapa protokol yang ada tertulis di sini. Ada yang menggunakan protokol routing statik maupun dinamik. Ini statik nih, yaitu manual. Ya misalnya saya atur SSID kan itu statik tuh. Tapi kebanyakan rumah-rumah itu yang biasa aja gitu default routing karena tidak adanya protokol yang ketat. Hanya beberapa klien saja. 5-10 kan segitu aja. Tidak lebih dari situ. Berarti dia default aja. Tidak ada gitu kayak penyebaran yang luas. Itu adalah default routing yang dipakai. Lalu kita akan membahas kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan. Ada routing statik dan dinamik. Aspek ada di pengaturan, di konfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Router secara otomatis memperbarui. Itu sudah tadi kita bahas. Lalu fleksibilitas tidak fleksibel, perlu pembaruan manual jika ada pembaruan pada topologi. Ini ya dia unggul. Nanti kalian baca sendiri nih, unggul yang mana, hewan kurang, nanti kalian baca sendiri. Kita skip saja. Oke, langkah-langkah konfigurasi routing statik. Langkah-langkah konfigurasi routing statik. 1. Buat topologi jaringan dan hubungkan perangkat dengan kabel. 2. Konfigurasi IP address di router. Masuk ke mode CLI, atur IP di setiap interface, aktifkan interface dengan no shutdown atau jangan matikan. Dia berjalan di latar belakang. Konfigurasi IP address pada PC. Oke, nanti kalian baca sendiri saja ya. Kita akan lanjut untuk menghemat waktu. Masalah
Masalahnya presentasi saya yang kemarin ini gagal jadi video, tidak bisa dikonfigurasi karena presentasinya 1 jam. Pas saya konfigurasi menjadi MP4, bagus. Sehari pun tidak bisa. Coba saya buat dulu. Oke, cara konfigurasi routing statik. Membangun topologi jaringan, tambahkan router, switch, dan PC. Ini kita anggap ini PC, ini laptop sama saja. Ini PC kita anggap. Ini switch, ada sini switch. Dan terakhir router, ini router. Oke, sudah nih konfigurasi interface pada router. Klik router, kalian klik router, masuk ke mode CLI atau terminal. Jika GUI berarti desktop. Lalu atur IP pada setup interface. IP-nya interface ini, interface fast internet 0/0. Ini namanya interface. Kita garis saja. Ini yang saya buatkan, ini interface. Dia menggunakan fast internet. Sedangkan ada sini, ini itu menggunakan interface share atau serial. IP-nya ini, IP routernya. Lalu konfigurasi IP, klik PC. Oke, di PC ada sudah IP ini. Masukkan, oh sudah, tambahkan router statis pada router. Berarti nanti kita konfigurasi nih, masuk ke CLI. Oke, ini kita skip sudah ya. Kita langsung masuk ke caranya saja. Di sini tadi kan ada saya perintah nih. Kalian masuk ke mode router, klik router, bam. Nanti kalian masuk, nanti ada muncul tuh, klik CLI atau terminal. Kalau misalnya ada desktop, jangan klik. Itu adalah mode desktop atau GUI. Setelah kalian masuk ke mode terminal, ada pilihan yes atau no. Kalian pilih no untuk membuatnya secara manual saja. Kalau yes itu, tau lah, pada ngestak dia kalau yes. Kalau ketikan N atau enable atau untuk memulai, dan kalian ketikan KOFT. KOF itu artinya configuration terminal atau memulai mengkonfigurasi di terminal tersebut. Jika ada muncul seperti ini, maka berhasil. INT FA1/0. INT itu kan tadi saya bilang /1/0 ini interface yang menggunakan fast internet. Nah, ini fast internet 1/0 kan di sini nih. Nih, internet seperti ini. Oke. Maka kita akan mengkonfigurasi yang ke bawah dulu, ke PC atau ke laptop. Ketik IP add itu IP address. IP address. Lalu ketikkan IP-nya 92.168.1.1 255.255.25 artinya subnet masknya. Dan 255 ini 255.255.255.0 menandakan kalinya ada 225 device yang bisa terkonek. Ketikkan no SA, no shutdown, berarti berhasil nih. Kita berhasil mengkonfigurasinya dari sini ke sini. Kita tinggal masuk ke laptop. Kita atur IP-nya sudah, kasih sama nih. Jika di sini networknya 92.168.1 ya sama network, cuman beda tuh IP-nya doang, addressnya. Sudah nih, kita masuk konfigurasi ke sini lagi ke samping. Sama seperti tadi, ketik INT. Tadi kan fast internet nih. Kita tinggal ketik saja seperti ini. INT SER atau serial. Jadi kita tidak menggunakan fast internet lagi, kita menggunakan serial. Karena ini serial sudah. Lalu masukkan IP seperti tadi, IP. Ketik sama seperti tadi, no shutdown. Jika sudah, berarti ini sudah berhasil ya. Sudah berhasil nih dari sini ke sini. Lalu setelah berhasil, di sini ke sini sudah berhasil nih mengatur IP. Kalian lakukan lagi seperti tadi. Kalian ulang lagi, ketik seperti ini, INT fast internet ke bawah sini. Berarti menggunakan fast internet 1/1 sama. Kalian cukup ganti IP-nya saja. Jika di sini titiknya 1.1, kalian ganti dari 3.1. Dan sama seperti ini, gunakan IP dari network ini, dari gateway. Jika sudah, kalian ketik enable lagi. Jangan lupa ya, ketik exit untuk keluar dari pembaruan tadi, dan exit lagi untuk keluar dari seluruh pembaruan. Lalu kalian enter, enable sama, konfigurasi terminal, IP router 192.168.3.1. Lalu subnet masknya. Nah, ini juga IP rute ini artinya rute yang dilewati. Jika saya ingin dari sini ke sini, maka saya akan mengkonfigurasi IP rute yang ini.
Berarti kita akan ketikkan seperti ini. IP ini yang awal ini adalah IP dari tujuan kita. Berarti kita akan memasukkan IP di sini. Karena rute kita di sini. Anggaplah ya saja ini jalan SMK 2 ini, SMK 2 nih, Jalan Perdamaian. Rute kita akan melewati 3 Tawai nih. Lalu di sini tempat saya nih, misal di Jelarai, seperti itu. Kita akan mengkonfigurasi atau memasukkan IP dari 3 Tawai agar dia lewat situ, tidak lewat di Jalan Padat Karya. Seperti itu. Kita masukkan IP rute tujuan sini. Lalu yang di sini kita kan memasukkannya itu di sini. Di sini kita akan masukkan nih IP rute. Nah, kalian ketik lagi 192.168.2.1. Artinya yang kita akan lewati, kita akan melewati jalan 3 Tawai nih. Misal jalan 3 Tawai. Kita tidak menggunakan jalan Padat Karya, tidak menggunakan langsung dari sini ke sini. Tidak ada kata dari sini ke sini. Oh, kenapa sini? Nah, tidak ada namanya dari sini ke sini. Misalnya ini Padat Karya nih. Saya mau lewat sini. Ini 3 Tawai nih. Saya pasang di sini nama jalannya, IP-nya. Dari Jelare berarti dia tanda IP nih lewat 3 Tawai. Lalu di sini Perdamaian, sini SMK. Oke, sampai. Lalu ketik lagi address tidak ada lagi ya. Ketik no shutdown, artinya tidak mematikan. Ya, tidak latar belakang. Lalu selanjutnya misal nih sudah nih kalian ingin tahu nih apakah pengiriman paket atau broadcastnya berjalan. Kalian masuk ke PC atau laptop, kalian masuk ke dalam yang namanya terminal. Kalian ketik. Pertama-tama kalian ketik IP-nya sendiri. Karena kita konfigurasi di sini, dari sini terminalnya, ketiklah IP di sini. IP lokal dia. Setelah kalian ketik ping 192.168.1.2. Jika sudah, kalian lalu ping lagi nih IP yang akan dilewati agar bisa ke sini. Jika kalian langsung ping ke sini, tidak bisa. Kalian harus ngepingin di sini dulu. Jika kalian langsung ping sini tanpa mengeping ini, tidak bisa juga karena dia tidak punya alamat asalnya. Jika kalian ketik ini, tidak bisa juga karena dia langsung tujuan, tidak ada alamat asal dan yang dilewati. Setelah ping ini, kalian ping ini, lalu ngeping ini. Seperti itulah cara mengkonfigurasinya. Jika tulisannya tile sama dengan angka seperti itu berhasil. Tapi jika tulisannya request time off itu gagal. Oke, kita sudah nih mengkonfigurasinya, berhasil nih. Jadi kalian coba sendiri di rumah atau di laptop kalian atau dimanapun. Atau bisa kalian menggunakan HP, kalian download yang namanya Cisco Packet Tracer menggunakan emulator PC emulator. Lumayan ringan sih. Kalau PC emulator saya sarankan menggunakan Limbo PC emulator atau juga bisa menggunakan Vemu. Kita skip, sudah berhasil nih. Protokol routing dinamis. Oke, routing dinamis RIP protokol. Routing Information Protocol atau biasa disebut dengan Routing Information Protocol RIP adalah protokol routing dinamis yang digunakan dalam jaringan LAN, Local Area Network, dan WAN, Wide Area Network. Ada 3 versi dari Routing Information Protocol, RIP version 1, RIP version 2, dan RIP version 3. RIP version 1 tidak mendukung subnetting atau FLSM. IP version 2 mendukung subnetting dan otomatis lebih aman dan fleksibel. Lalu saya tidak menulis di sini yang version 3 tapi saya hafal. RIP version 3 mendukung keduanya, FLSM dan ini subnetting autentikasi lebih aman. RIP NG, RIP Next Generation digunakan untuk IP version 6. Kelebihan RIP adalah mudah dikonfigurasi dan diterapkan, namun terbatas pada 15 hub sehingga kurang optimal. Berarti dia 15 hub. 15 hub itu berarti 15 switch. Ya, hub switch itu hampir sama. Routing dinamis OSPF atau Open Shortest Path First
termasuk dalam kategori IGP, Interior Gateway Protocol, yang memiliki keamanan link state dan algoritma Dijkstra yang jauh lebih efisien dibanding dengan protokol IGP yang lain. Berarti ini sama nih, ISS atau ISS, hampir sama nih dengan IGP. Lalu ada routing dinamis BGP, Border Gateway Protocol, merupakan salah satu jenis routing protokol yang digunakan untuk koneksi antara autonomous sistem AS dan salah satu jenis routing protokol yang banyak digunakan di ISP ataupun penerbangan. Oh, berarti yang tadi saya sebut PSPF, BGP, berarti ada lagi nih. Oh iya, tadi saya sebut BGP kan? Berarti cocoknya nih untuk penerbangan dan ISP. Ini tabel router. Kita akan gunakan. Contoh, ada si katak ini bosan di kolom sini. Kita akan pindah ke kolom sini, lewat kolom sini, lalu tujuannya kolom sini. Nah, berarti dia akan dari IP sini, dia akan melewati IP sini dan IP sini. Berarti masing-masing kolom memiliki IP yang berbeda. Jadi si katak ini, anggaplah katak ini memiliki IP ini. Berarti si katak akan lewat sini. Jika si katak tidak memiliki izin atau tidak mengkonfigurasinya, di sini misal ada buaya nih, dia tidak memiliki izin atau tidak punya izinnya nih, tidak mengkonfigurasi dulu, maka dia akan dimakan buaya. Jika sudah ada izin, dia bebas nih lewat mana, karena ada izinnya, ada identitasnya untuk melewati sini. Itulah sebabnya untuk melewati sini kita harus memberikan izin. Izinnya itu seperti tadi, kita pilih dulu. Misal dari sini nih, dari kolom sini, dia akan ke sini. Dia lewat sini tanpa izin nih, langsung terobos tanpa izin. Ya, dia akan dimakan buaya. Jika ada izin, dia memasukkan IP-nya, IP perizinan. Maka dia akan aman lewatnya seperti itu. IP katakan tadi ini 192.168.1.0. Seperti itulah kemiripannya. Sama seperti tadi yang ini. Yang kita gunakan di sini tadi, sama. Tidak ada bedanya sama sekali. Tidak ada bedanya. Sama saja. Oke, kita skip untuk menghemat waktu. Identifikasi routing untuk jalur data. Nah, di sini. Saya tidak membaca ini, tapi saya menjelaskan. Ada routing statik dan dinamis. Jika misal nih, kalian ingin membangun internet routingnya, misal untuk rumah kalian, untuk kalian hotspot ke tetangga, misal kalian membangun yang namanya wifi voucheran menggunakan mikrotik, itu bisa menggunakan default routing. Tidak perlu kalian menggunakan statik dan dinamik, kalian cukup menggunakan default karena dia tidak memiliki banyak jalur yang dilewati, hanya itu saja, itu saja, tidak ada yang lain, lurus. Misal dari modem atau Starlink baru ke mikrotik, dan mikrotik ke access point, gitu-gitu aja. Jadi tidak luas, di situ-situ aja, rumah situ aja. Kita bisa menggunakan default routing karena lebih simple. Maksud saya lebih simple, tidak ribet kan. Jika kalian menggunakan seperti sekolah, kantor besar, apartemen, atau kalian membuat nih wifi di rumah kalian, akan membagi kebaikan ke tetangga. Tetangga kalian menggunakan access point lagi atau apapun, itu bisa menggunakan yang namanya statik. Jadi bisa dikontrol. Seperti tadi saya bilang, Pak Rozali mengontrol routing TK Hotspot, itu kan statik tuh. Karena bagian-bagian situ, cuman dia memiliki jalur data yang terpisah, tapi tetap terhubung antara satu dengan yang lainnya untuk mengirim data. Dan tidak jauh kan, bisa dikontrol. Itu kalau statik tuh. Jika menggunakan dinamik untuk data itu yang ISP, atau yang biasa digunakan ISP RT/RW. Berarti RT/RW itu luas, berapa rumah, komplek, besar. Dia harus menggunakan otomatis, karena tidak mungkin administrator melek betul mata di situ untuk menunggunya. Tidak mungkin kan? Administrator untuk mengaturnya melihat mana klien sini, klien dari perumahan A nomor sekian, perumahan C nomor sekian, RT sebelah nomor sekian, harus manual. Itu tidak mungkin karena kliennya banyak.
Belum lagi kalau kalian menggunakan access point atau shift lagi untuk meneruskan lagi yang baru, tidak mungkin kan? Itu menggunakan yang namanya dinamik otomatis. Jadi kesimpulannya, jika hanya untuk skala kecil, untuk rumah saja itu bisa menggunakan default routing. Jika kalian menggunakan seperti sekolah, apartemen, sekolah, apartemen, kantor yang bisa dikontrol nih siapa yang kehubung, berapa Mbps dia pakai, apa aplikasi yang dibuka, itu menggunakan statik karena ada administrator yang mengontrolnya. Jika menggunakan seperti ISP atau di rumah kalian di Tanjung nih, ingin ke tempat saya kampung ke SP, itu bisa sih menggunakan yang namanya otomatik atau dinamik. Nggak mungkin statik kan? Ya, sekali saya tunggu di sini, tidak sekolah. Seperti ini untuk data. Jadi untuk jaringan kecil saja bisa menggunakan default routing. Untuk jaringan yang lumayan besar seperti kantor, sekolah, apartemen itu bisa menggunakan hotel, itu bisa menggunakan statik yang bisa dikontrol oleh administrator. Jika luas seperti ISP, RT RW menyebarkannya itu bisa menggunakan dinamik atau otomatis untuk memilih jalur yang terbaik. Seperti itulah. Oke, mungkin hanya ini presentasi saya pada malam hari ini. Jika ada kesalahan salah kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Saya ucapkan juga terima kasih kepada kalian yang telah menontonnya. Dan selamat malam. Shalom.